Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jejak sejarahnya, termasuk para pahlawan, hari bersejarah, dan tempat-tempat bersejarah. Hai kawan-kawan! Ternyata Bandung itu kota ketiga terbanyak yang memiliki bangunan bersejarah loh. Apakah kita masih bisa melihat bangunan-bangunan itu? Check this out! Kami berada di depan gedung Konkordia. Itu namanya dulu. Ini gedung Merdeka. Di sini pernah dirumuskan asasila Bandung dalam Konvensi Asia Afrika pada tahun 1955. Bagus bukan? Hampir seluruh delegasi dari benua Asia dan Afrika datang ke sini. Ingin tahu kan tempat di mana mereka menginap? Yuk kita lihat hotel berikut ini. Hotel Sampai Homan didirikan pada tahun 1880. Pemiliknya adalah keluarga Homan yang berasal dari Jepang. Pada tahun 1930-an, hotel ini didesain ulang. Tempatnya sangat bersejarah karena menjadi tempat menginap para pemimpin 5 negara penggagas konferensi Asia seperti Alexander Mijoyo, Sulu, Nehru, Sir John Kondalawala, dan Muhammad Ali. Di seberang Hotel Homan terdapat Hotel Preangkat yang didirikan pada tahun 1897 yang bercorak arsitektur Art Deco. Hotel ini kemudian direnovasi pada tahun 1929 oleh semangka dan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno loh. Hebat kan? Hampir seluruh delegasi konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 menginap di sini. Nah teman-teman, ketiga gedung bersejarah itu ada di Jalan Asia Afrika loh. Ternyata banyak juga gedung-gedung bersejarah di jalan ini, seperti Bank Mandiri dan kantor pos besar. Sayangnya, jembatan yang berada di depan kantor ini cukup menghalangi pandangan akan keindahannya. Kantor bank lainnya yang sangat indah berada di Jalan Praga, Waktu Bencana. Lihat betapa megahnya gedung ini. Yang luar biasa adalah bentuk bangunan Bank Indonesia hampir sama seperti di Medan dan Jogja, serta di kota lainnya. Teman-teman, Bandung ternyata memiliki banyak tempat peribadatan yang indah dari berbagai macam agama. Di antaranya, gereja katedral, gereja Betel, serta masjid Cipaganti. Gereja bagi penganut umat Katolik ini telah ada sejak tahun 1922. Terletak di Jalan Merdeka, berseberangan dengan kantor Politabes yang memang sudah ada sejak tahun 1866. Gereja ini didirikan pada tahun 1925 sebagai tempat ibadah umat Kristen Protestan. Begitu indah, masih utuh dan terawat kan? Masjid yang sekarang terlihat ini pertama kali dibangun pada tahun 1933. Pada tahun 1954 dilakukan penambahan di kanan kirinya tanpa mengubah bentuk aslinya. Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 1979 sampai tahun 1988. Sampai sekarang, kita masih dapat melihat bangunan asli berupa bangunan utama yang berada di tengah beserta ornamennya yang bergaya Jawa. Keistimewaan masjid ini selain bentuk, lokasinya terletak di kawasan tempat tinggal kaum elit Eropa yang mayoritas beragama non-muslim loh. Bandung terkenal dengan sebutan kota pusat pendidikan sejak dulu. Ternyata terbukti dari tempat-tempat yang ada sebagai berikut. Nah, sekarang kami berada di Villa Isola atau yang biasa disebut dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Bangunan ini didirikan pada Oktober 1932 sampai Maret 1933. Nah, teman-teman, ini merupakan sekolah teknik pertama di Indonesia loh. Bahkan Presiden Soekarno pernah sekolah di sini. ITB didirikan pada tahun 1920 oleh Angga Pascual. Yang lebih menarik lagi, meskipun bangunan ini tidak mengalami beberapa penambahan, tapi tidak mengubah bentuk aslinya. Bahkan tampak begitu harmonis dan asli. Nah, kalau yang ini adalah SMA Negeri 365. Bangunan ini tidak berubah sama sekali loh bentuknya sejak pertama kali didirikan pada tahun 1916. Nyaman kan tempatnya untuk belajar? Ini pun nasibnya sama dengan gedung Singa. Setelah dirumbuhkan, di atas lokasi bangunan ini diganti dengan gedung baru. Pada
Padahal Pusana Jaya Braga itu terkenal dengan suasana Bandung klasiknya. sangat kaya dengan bangunan-bangunan Art Deco. Generasi muda harus mencoba mencintai kota Bandung. Tentu dengan merawat, dengan melindungi, dengan memanfaatkan sebaik mungkin supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan atau kehilangan-kehilangan yang tidak kita inginkan. Contoh dari bangunan Streamline Deco diantaranya adalah Homan, Hotel Homan, dan yang bergaya geometric deco itu adalah Hotel Preanger. Kalau Art Deco pada awalnya adalah mengambil dari nilai-nilai budaya Hindu, dipadukan dengan konsepsi arsitektur modern. Ciri dari Art Deco dari gedung sate tersebut adalah gambar candi yang diterapkan pada fasade atau wajah dari gedung sate. Kota Bandung karena dikembangkan dengan bagus, banyak sekali bangunan yang modern dibangun, sehingga dikenal sebagai Paris Manyava. Nah, teman-teman, setelah melihat semua bangunan bersejarah yang ada di Bandung, kita sebagai anak bangsa yang tinggal di sini wajib melestarikan dan menjaganya agar kekhasannya tidak hilang di masa yang akan datang. Salam KWN!